Cucunya Rasul itu tiga sekali. Bukan saya Jafar sih. Cucu Rasul. Tiga sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam aktivitas salat subuh berjamaah di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan aktivitas salat subuh berjamaah ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin. Dan ngaji kita masih dalam konteks perjalanan spiritual menuju Allah, dan tahap yang kita lalui ini seperti saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, kurang lebih ada 7 tahap yang saya rangkum dari penjelasan para ulama tasawuf. 7 tahap, dan tahap awal itu, terminal pertama itu dimulai dengan taubat. Ini hanya review saja sebelum melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada penjelasan tentang ada satu ayat dalam Al-Quran yang demikian penting mengingatkan kita. Ini insight-nya dari sini. Nanti kita lanjutkan ke beberapa slide setelahnya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat ke-16, dan ayat ini pernah demikian menggetarkan seorang imam besar. Kalau Anda membaca literatur Islam, fikih, tauhid, akhlak dan lain sebagainya, akan ketemu nama ini, Fudail bin Iyad. Dan dulu namanya terkenal sebagai Raja Begal, sebagai orang yang reputasinya demikian buruk. Sampai kemudian dia mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang kepada kalian orang beriman hatimu itu bisa demikian khusyuk untuk zikrullah, padahal apapun yang diturunkan oleh Allah itu pasti kebenaran. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menerima kitab sebelum kalian. Mayoritas kitab tafsir menyebutkannya Yahudi dan Nasrani. Walaupun ada kitab tafsir yang menyebutkannya tidak cuma Yahudi dan Nasrani yang menerima kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul aman. Mereka memiliki waktu demikian panjang membaca, memahami, mendalami kitab suci mereka. Faqasat qulubuhum, tapi hati mereka menjadi semakin keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan mayoritas mereka menjadi orang-orang fasik. Ini kan informasi luar biasa dari Al-Quran.
Ada orang yang rajin baca kitab suci, tapi tidak semakin lembut hatinya, bisa menjadi semakin keras. Dalam konteks materi taubat yang saya sampaikan, ada aktivitas membaca kitab, aktivitas memahami isi kitab suci, aktivitas mengembangkan narasi-narasi beragama yang ternyata tidak makin melembutkan hati. Kata Al-Quran, faqasat qulubuhum, menjadi demikian keras hati mereka, wa katsirun minhum fasikun, dan mayoritas mereka justru menjadi fasik. Karena itu ayatnya menyebutkan jangan sekali-kali seperti orang-orang yang menerima kitab sebelumnya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah bisa menghidupkan bumi yang telah mati, gersang, kering kerontang menjadi subur luar biasa. Yang dalam konteks ngaji kita, sebagian besar para ulama tasawuf menyebutkan ayat ini dengan pemaknaan yakini oleh kalian dengan pengetahuan yang sepenuhnya bahwa sesungguhnya Allah bisa melembutkan hati kita yang demikian keras, yang demikian gersang, kering, kerontang, seperti kisah Fudail bin Iyad. Allah bisa menjadikan hati kita lembut. Karena itu tidak bisa oleh diri kita sendiri, harus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Dan demikianlah sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan kami supaya kalian menggunakan akal. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 16-17 yang jadi ngaji kita sebelumnya. Saya lewat karena sudah kita ngaji. Saya masuk dari sini. Perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jemaah sekalian, dalam Quran surat An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an, semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Jadi kesimpulan sederhananya, orang bisa membaca kitab suci, bisa memahami maknanya, kemudian juga bisa menyampaikannya kepada banyak orang, tapi tidak melembutkan hati karena tidak sampai pada kesadaran betapa besar peluang dia melakukan keburukan, kesalahan, walaupun yang dia baca adalah ayat-ayat Tuhan. Ini yang kemudian disebut dengan taubat. Karena itu orang-orang yang tidak bertobat tidak mungkin beruntung. Salah satu yang dilakukan oleh musuh manusia yang abadi sejak manusia, bahkan sebelum manusia diciptakan, manusia pertama yang dipahami mayoritas ulama yaitu Adam, musuh abadinya adalah iblis. Dan iblis sudah kadung berjanji, dan janjinya itu kemudian disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk terus-menerus berikhtiar menghancurkan manusia karena dengki yang dia miliki. Ada hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amanat supaya tidak pernah lepas, tidak pernah lupa mengucapkan istighfar dan tahlil la ilaha illallah dan astagfirullah dalam setiap kesempatan. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaqtun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar
falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i fahum yahsabuna annahum muhtadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian kalimah la ilaha illallah dan perbanyaklah dan juga istighfar. Fa'akfiru minhuma, perbanyak membaca keduanya, la ilaha illallah dan istighfar. Nanti dalam teknisnya bisa berbeda-beda para ulama. Itu yang kemudian membuat varian membaca kedua kalimah luar biasa ini bisa berbeda-beda di banyak kalangan dari sumber yang sama. Karena sesungguhnya iblis pernah menyampaikan, aku telah menghancurkan manusia dengan menemaninya, menyuruhnya, mengganggunya, menggodanya, melakukan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia juga sudah menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Dan ketika aku mengetahui itu, aku hancurkan manusia yang biasa mengucapkan la ilaha illallah dengan istighfar itu dengan hawa nafsunya, sehingga mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan hidayah. Saya jelaskan sedikit hadis ini dalam literatur yang saya baca. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kadang-kadang aktivitas ritual, aktivitas kebaikan, aktivitas ibadah yang kita lakukan dengan intens, terkadang ya, itu membuat kita sampai pada posisi di mana kita merasa lebih baik dibanding orang lain. Kalau katakanlah saya bangun misalkan jam 2:30, di tengah ini kan sekarang cuaca sangat dingin, 2:30, saya ke kamar mandi, keliling seperti di sini nggak ada orang yang bangun misalkan, kemudian ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, terkadang bisa saja muncul perasaan jika orang kumpul dan udang tahajud, sakopo permai mungkin lah ya, apalagi ketika setelah tahajud gitu sebagainya, terasa betapa cuaca demikian menyejukkan sebagainya. Mungkin nambah lagi tuh, kayaknya memang cuma aku ini yang sholat tahajud. Kadang-kadang perasaan seperti itu muncul dan manusiawi sekali-kali muncul. Tetapi kalau itu terus-menerus muncul dan dipelihara sehingga merasa diri kita lebih baik dibanding yang lain, lewat hadis ini disampaikan itulah upaya setan untuk kemudian menggelincirkan orang-orang baik bil ahwa, dengan hawa nafsunya yang diperturutkan, fahum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga mereka menyangka mendapatkan hidayah Tuhan. Ada kisah menakjubkan yang dimuat dalam manaqibnya Abdul Qadir Al-Jilani. Saking luar biasanya posisi beliau sangat penting. Saya punya kitab yang relatif langka, kitab itu dulu diperoleh dari siapa namanya, Ustaz Umar Andre itu ya, fotokopian dari Kairo. Kitab itu Futuhul Ghaib judulnya, membuka kegaiban, dan penulisnya adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Pensyarahnya yang kemudian memberikan penjelasan kitab itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Sangat langka, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seringkali dihadapkan vis-a-vis dengan Abdul Qadir Jilani, dianggap pengkritik luar biasa. Ternyata ketika saya baca kitab itu, bahkan saya sekarang percaya diri itu menyebutkan kalau ada manaqib, kalau ada aktivitas tahlil, kalau ada aktivitas seperti itu saya hadir, kemudian mengirimkan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan menyebut namanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya percaya diri sekarang menyebutkannya Qaddasahullahu sirrahu wa ruhahu, yang semoga Allah mensucikan beliau dan ruhnya. Karena ungkapan itu ternyata dikutip dengan sangat eksplisit oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab itu. Qaddasahullahu sirrahu wa ruhahu. Artinya penghormatan sangat besar kepada para ulama terhadap ketawaduan beliau.
Kisah ini disampaikan oleh beliau. Jadi satu malam ketika beliau sedang sholat malam tahajud, tentu tahajudnya berbeda dengan tahajud kita secara umum. Tiba-tiba ada sinar katanya, sinar yang muncul di langit, dan sinar itu seolah-olah bersuara dengan ucapan yakfi ya Abdul Qadir, cukup Abdul Qadir, engkau sudah ada di makomnya para anbiya, para mursalin, para nabi dan para rasul, cukup. Abdul Qadir Jilani kemudian mengusap wajahnya, membaca ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, karena yakin tidak mungkin itu datang dari kebaikan. Menyuruh berhenti tahajud itu kan nggak mungkin. Kan ada di antara sebagian kita barangkali yang dapat informasi ada orang-orang soleh yang mungkin didatangi malaikat, merasa didatangi malaikat, merasa kemudian mendapatkan wahyu, merasa kemudian mendapatkan hal-hal luar biasa dalam hidupnya, sehingga bisa meninggalkan syariat, bisa meninggalkan kewajiban dan sebagainya. Dalam tulisan beliau Abdul Qadir Jilani nanti disebut itu bagian dari talbisul iblis, upaya iblis untuk menipu. Talbis itu kan tipuan, jebakan dari iblis untuk menipu kita manusia. Lewat hadis ini jamaah sekalian, kita disuruh memperbanyak untuk membaca, tentu juga dengan memahaminya la ilaha illallah dan istighfar. Saya lanjutkan dengan penjelasan yang lain supaya kemudian tidak muncul individualistik dalam melakukan pertobatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi istighfar dan la ilaha illallah yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis tadi, sekarang dalam Al-Quran seolah-olah kemudian menjadi demikian kokoh, karena Al-Quran menyebutkannya, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk segala dosamu, juga mohonkan ampunan untuk orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, siapapun. Dan Allah Maha mengetahui tempat kamu beraktivitas dan tempat kamu berdiam diri. Jadi inilah perintah bahwa supaya tidak muncul perasaan tadi merasa mendapatkan hidayah karena kita melakukan aktivitas itu seorang diri, dan kadang-kadang muncul yang lain mungkin tidak sebaik kita, tidak seintens kita dalam beribadah, dalam melakukan ritual. Maka Al-Quran, ini Quran surat Muhammad ayat 19, memerintahkan bukan cuma dirimu ketika kamu mohon ampun itu, mohonkan orang lain, baik yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, yang masih hidup atau sudah meninggal, supaya Allah ampuni. Kan diajarkan oleh Nabi, Allahumma ghfir, ya Allah ampuni, lil mu'minin wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, wal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum, baik mereka yang masih hidup seperti kita, wal amwat, dan yang telah tiada. Salah satu penjelasannya doa itu lewat ayat ini, Bapak-bapak Allah muliakan, nanti ada orang-orang yang dalam aktivitas kesehariannya seperti kita biasa sebagainya, tapi belum tentu diberikan barangkali nikmat seperti kita, bisa memiliki pasangan, bisa memiliki keturunan, sehingga boleh jadi mereka akan menghadap Tuhan dalam keadaan sendirian, dan boleh jadi tidak ada yang mendoakannya, tidak ada keturunannya, tidak ada pasangannya. Karena itulah kemudian kita diperintahkan oleh Al-Quran mendoakan mereka, karena mereka adalah saudara kita dalam perjalanan menuju Tuhan yang sama. Jadi perintahnya supaya meminimalisir egoisme,
dalam kesalehan ritual kita, dalam kesalehan individual kita, maka luangkan waktu, simpan aktivitas istighfar itu juga untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Bahkan kemarin saya ditanya, boleh Ustaz untuk orang yang kita benci? Boleh banget. Misalkan gitu ya, saya ngadoakeun si Sambo ya mangga cenah. Nggak ada masalah, silakan. Yang berkenan. Ini penjelasan supaya meminimalisir kemungkinan egoisme dalam melakukan pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah muliakan, saya lanjutkan dengan sabda Nabi. Ini sudah masyhur dipahami oleh kita semua. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Saya ulang-ulang ya 3 pertemuan nih pada jamaah subuh sekalian. Nabi SAW itu membaca istighfar paling tidak sehari itu 100 kali. Saya sampaikan dari 2 minggu lalu, istighfar yang dibaca Nabi itu sayyidul istighfar. Kenapa saya sampaikan sayyidul istighfar? Karena demikian luar biasanya sayyidul istighfar posisinya sangat dicintai Allah, sehingga Nabi mengajarkannya khusus pada para sahabat. Karena itulah kemudian dugaan kuat, qawiyyu dzanni bahasa agamanya, Nabi itu membaca istighfarnya adalah sayyidul istighfar. Tidak mungkin beliau mencintai itu dan tidak mendawamkannya. Karena itu jamaah sekalian, seperti biasa saya ingin ngajak baca dulu mumpung pagi-pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali deui. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istighfar orang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah bersihkan dosa kita. Saya kutipkan hadis, ini ada seorang jemaah Kausar yang ngirim hadisnya lengkap. Seseorang yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kalau sore hari dia mati, Allah masukkan dia ke surganya. Seseorang yang membaca sayyidul istighfar di sore hari dan kemudian malamnya dia mati, Allah masukkan ke surganya. Saking dahsyatnya sayyidul istighfar. Jadi diri dan kita sehari-hari. Ini hadis ini menyebutkan bahwa Nabi yang maksum, yang diampuni dosanya membaca 100 kali.
Kedah nama komode orang itu ya lebih banyak. Saya lanjutkan. Jadi di antara langkah taubat yang mesti kita lakukan selain tadi diperbaiki komitmennya, luangkan dalam hati kita, dalam doa kita untuk orang-orang lain. Yang pertama yang harus terus-menerus dilakukan ketika bertobat, ketika membaca istighfar, ketika memohon ampun pada Allah, taubat itu intinya adalah menyesal. Kata Nabi SAW, at-taubah an-nadan taubah. Taubat itu ia penyesalan. Kalau orang tidak menyesal, maka dia bukan taubat. Terkenal ungkapannya di kita, tobat sambal. Saya tobat ada pisan. Tapi isukna lah ini mau naik level genap, kemarin level 5. Tobatnya tobat yang sejati, tobat yang menyesal dan berikhtiar, tidak diulang lagi, bahkan tidak dibicarakan lagi, karena kita menyesal, tidak dibicarakan. Jangan justru bangga. Di pertemuan sebelumnya kan saya memang gitu. Ada orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosa masa lalunya, diabadikan di foto. Tah Pak Ustaz apa ya abdi baheula Jagger. Tah tingali abdi kerja di Jagger. Tuh sakoper meh ka abdi salim cium tangan. Nu dagang kabeh abdi dipajegan. Nah apa yang teu geus kolot? Apa hebatnya? Pak Ustaz saya itu dulu playboy. Wah kabogoh abdi tiap pengkolan. Kenapa henteu ini mah tos kolot. Gak ada bagusnya. Gak ada bagusnya cerita tentang gak ada bagusnya cerita ya. Ini mengingatkan bahwa taubat itu penyesalan. Kalau penyesalan itu tidak dibicarakan, gimana kalau kemudian ada orang ngomongkan masa lalu kita? Resiko. Saya pernah nganter seseorang Pak, yang dari leher ke sini sampai ke betis penuh dengan tato, macam-macam tatonya. Lama sekali mungkin hidup dalam dunia seperti itu, sampai kemudian dapat hidayah. Dan dengan saya kenalnya karena dia umroh, kebetulan saya ambil membimbingnya. Jadi ketika kemudian saya tidak pernah tahu ketika mana sih, tapi ketika kemudian di sana saya sampai nggak bisa ngomong. Ketika pakai ihram, tatonya penuh. Aduh, masya Allah. Dan dia nangis Pak sepanjang tawaf itu. Ustaz, kumahanya abdi. Coba Bapak bayangkan keliling melilingi Ka'bah, semua orang melihat dia. Orang Arab, orang Afrika, orang Asia yang lain lihat dengan mata mungkin malah. Dan dia sedang dipermalukan. Saya bilang kan Pak, mending diizinkan di dunia daripada di akhirat. Nangis Pak, sambil tahu malu luar biasa. Penuh, coba dari leher sampai ke betis. Saya sampai ya Allah Gusti. Pak Ustaz dengar. Dihapus rusak tubuhnya, dibiarkan dipermalukan ya tos Pak sudah. Pantasan dari mulai kenal sampai manasik pakai tangan panjang terus sampai ke sini tangan panjang. Jadi kalau ketemu masa lalu kita yang kelam, resiko sudah saja taubat istighfar saja, tidak perlu kemudian dibicarakan dan sebagainya. Karena taubat itu semuanya ada penyesalan. Yang kedua, tinggalkan perbuatan dosa itu, jauhi pemicunya. Ada orang baik Pak, baik sekali. Kalau bareng dengan banyak orang, dia sangat santun, baik dan sebagainya. Menjaga diri. Tapi kalau sendirian, peluang dia maksiat itu luar biasa. Dia bisa melakukan perbuatan yang sangat tercela kalau sendirian. Karena itu, saya bilang sama bersangkutan tentang sorangan. Tapi aku udah kumaha cara tentang sorangan. Bila perlu mondok dan sebagainya. Ada orang-orang yang kalau sendirian maksiatnya luar biasa. Karena itu dalam Al-Quran perintah paling banyak kepada kita adalah perintah berjamaah. Sholatlah kalian berjamaah. Perintah puasa juga begitu. Apa perintah puasa? Kutiba alaikumusiyam, alaikum kalian semua untuk berpuasa. Karena puasa sendirian orang lain semua makan di depan kita, luar biasa menderitanya. Puasa barengan ke masjid bareng dan sebagainya. Meminimalisir kemungkinan maksiat, jauhi pemicunya. Ada yang tegangan tinggi kalau ketemu dengan katakanlah perempuan yang berpenampilan seksi, jauhan.
Ya mau ongkot tegang tinggi tapi didekatkan wae. Ya, nggak bisa dijauhi pemicunya, kemungkinan bisa melakukan hal yang sama dan sebagainya. Jauhi pemicunya. Kemudian bertekad kuat tidak akan mengulanginya terus menerus. Salah satunya tadi dengan Sayyidul Istighfar itu. Maknanya luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, dekatkan diri kepada Allah dengan banyak berbuat kebaikan sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ayatnya menyebutkan wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan salat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang berzikir. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini sebagai slide akhir, saya sering diminta bantuan, adalah mungkin lebih dari 10 kali untuk meruqyah, bukan ruqyah orang, banyak yang bisa ruqyah orang. Meruqyah tempat, ada tempat usaha, ada kantor, ada rumah. Kenapa diruqyah? Karena katanya Ustadz ada yang kelebat gitu di rumahnya, ada siluet. Saya pernah ajak banyak santri di sini sejak dulu sebagainya. Saya kemudian menyebutkan pada beliau nih, bagi kita semua, kalau pagi-pagi Bapak Ibu saya bilang buka jendela, buka pintu, biar udara segar masuk. Dan kalau udah segar masuk, itu pasti udara di dalam keluar, terdesak keluar. Itu salah satu cara ruqyah buka. Saya bilang kali-kali, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali geser. Tadinya ranjang kita tuh di tengah-tengah, geser dikit ke sebelah kiri, pel, sapukan lemarinya. Karena ini sebetulnya klausulnya dalam agama itu, kalau sesuatu tempat yang kemudian kita gunakan, kita tinggali, kemudian kita biarkan dalam waktu lama, itu pasti ada makhluk lain yang kemudian akan menempatinya. Itu yang kadang-kadang bagi sebagian orang terasa mengganggu. Jadi geemannya, budak jadi cerik wae dan sebagainya. Sebetulnya ruqyah itu tidak perlu hal-hal yang dipahami, harus enggak juga, bersihin rumahnya, kamarnya bersihkan, dipel, disapu, dibersihkan, geser. Dalam konteks ayat ini, kalau kebaikan dilakukan terus-menerus, maka keburukan itu akan tersingkir. Kalau udara kotor di dalam rumah terus-menerus dibuka dari luar sehingga masuk udara bersih, udara kotornya juga akan keluar. Energi-energi negatif di tempat kita ada, kemudian kita lakukan aktivitas positif, maka energi negatifnya makin berkurang, makin menghilang. Contoh yang paling gampang itu bekas minum kopi di gelas kita simpan di bawah keran air, buka kerannya, terus air bersih sampai akhirnya gelasnya jadi bersih. Hati kita, fisik kita, kehidupan kita, karena kita sering bikin dosa pasti kotor. Tahu betul kita. Karena tahu betul kotor, maka perbanyak melakukan kebaikan. Terus kebaikan. Jangan sampai merasa geus bager urang teh Ustaz, selama bisa urang geus bager pisan. Tapi taranya dosa, tara jahat ka batur. Sampai dah terus sampai ke si bapak eta nundutan we tiap ngaji. Eta terus misalkan seperti itu. Artinya lakukan terus kebaikan. Mudah-mudahan kotoran-kotoran yang ada di kita itu bersih dengan sendirinya. Kadang-kadang kan membersihkan kotoran itu kadang-kadang mungkin diberi musibah oleh Allah, sehingga jadi makin dekat. Kan kalau sakit orang makin dekat sama Allah. Begitu sakit kan makin terasa tuh doa-doa kita tuh makin banyak sebagainya. Inilah yang barangkali jadi, mungkin ini seri taubat terakhir yang saya sampaikan pada bapak-bapak di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat untuk selalu berkenan melakukan pertobatan. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, enggak? Kamu suruh itu? Ya, enggak. Saya nyuruh usul aja. Karena doa itu kan banyak yang belum hafal ya. Yang mohon itu dikirim ke WA. Yang mana tadi? Yang Sayyidul Istighfar. Iya, karena
Tapi banyak yang hafal insya Allah. Iya, saya sendiri kan nggak hafal. Ya, Kalau siap insya Allah. Kalau besok mati saya nggak masuk surga. Nanti kita doakan. Kita doakan. dan nggak ngerti artinya. Ya, Ya. ya nanti sampaikan ya insya Allah ya dengan maknanya insya Allah. Jadi itu sudah saja. Ya. Kalau gitu jamaah sekalian, mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Insya Allah kita lanjutkan di Sabtu depan. Mungkin sudah masuk seri kedua dari jembatan dari makom perjalanan menuju Tuhan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.